Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kerasa masuk blok 9 dari BMC, Business Model Canvas, yaitu Cost Structure atau struktur biaya. Apa sih yang akan kita bahas di minggu ini? Struktur biaya itu intinya semua biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk menunjang operasionalnya atau hal-hal yang berkaitan dengan key activities. Kalau di bagian revenue stream itu semua biaya yang masuk, kalau di struktur biaya itu semua biaya yang dikeluarkan. Key activities itu perlu dijelaskan lebih detail karena nanti akan berkaitan dengan cost structure. Jadi misalnya teman-teman di bagian key activities itu menulis kegiatan promosi. Berarti kan ada uang yang dikeluarkan untuk kegiatan promosi, otomatis promosi itu ditulis di key activities dan cost structure. Kalau mungkin bingung ya, apakah boleh dalam satu kalimat gitu ya atau satu penemuan ditulis di beberapa blok? Boleh. Contohnya tadi promosi, kegiatan promosi itu bisa dimasukkan di key activities, tapi bisa juga dimasukkan di cost structure. Tipe struktur biaya. Di sini ada dua. Yang pertama cost driven dan value driven. Kalau cost driven ini terpacu dengan biaya. Intinya ketika orang membangun bisnis itu lebih fokus kepada biaya yang rendah. Kenapa? Karena dia itu tujuannya ingin menciptakan dan mempertahankan biaya yang cenderung slim. Makanya harganya murah. Lalu ada value driven. Dia itu terpacunya kepada nilai. Ibaratnya nggak terlalu penting untuk punya produk yang murah. Menurut dia, orang yang value driven ini atau perusahaan yang fokusnya ke value driven itu menghasilkan barang-barang atau mungkin jasa yang harganya itu nggak terlalu dipikirkan oleh orang. Harganya nggak murah tapi lebih mementingkan dari segi kualitasnya atau manfaatnya. Makanya kalau value driven ini harganya relatif lebih mahal dibandingkan yang cost driven. Oke. Masuk ke karakteristik struktur biaya. Di sini nanti ada 4. Yang pertama variable cost atau biaya yang dia itu berubah-ubah. Jadi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan melihat jumlah barang yang dihasilkan. Misalnya, kalau kita memproduksi satu jenis sepatu, dengan memproduksi 100 jenis sepatu, otomatis bahan yang dikeluarkan kan akan berbeda ya. Akan lebih banyak uang yang dikeluarkan itu di 100 sepatu dibandingkan hanya 1 sepatu. Lalu kalau yang fixed cost atau biaya tetap, biaya yang pasti dikeluarkan oleh perusahaan. Entah itu misalnya perusahaan itu hanya memproduksi 1 sepatu atau memproduksi 1000 sepatu. Biaya yang dikeluarkan tuh sama. Contohnya apa? Gaji pegawai. Terus juga misal sewa gedung dan lainnya. Lalu karakteristik biaya yang ketiga ada economic of scale atau skala ekonomi. Di sini intinya yang harus teman-teman garis bawahi adalah volume. Kalau perusahaan bisa menghasilkan volume produk yang banyak, maka harga atau rata-rata biaya yang dihasilkan itu lebih rendah atau murah. Tapi kalau yang keempat, economic of scope atau lingkup ekonomi, itu terjadi ketika perusahaan mampu menghasilkan berbagai macam produk. Jadi harganya sebetulnya masih sama-sama rendah, tapi kalau yang nomor 3 ini lebih ke volume yang banyak, kalau yang keempat itu macamnya yang banyak. Misalnya, nomor 4, teman-teman itu punya pabrik kulit. Kulit itu kan kulit sapi ya, bisa untuk memproduksi tas, bisa untuk memproduksi sepatu, atau mungkin jaket ya kan. Nah, kalau economic of scope, ini produknya banyak tapi bahannya masih sama-sama kulit sapi. Tapi kalau yang ketiga, ini dia hanya memproduksi misal tas. Jadi dia memproduksi tas itu sampai ribuan atau bahkan ratusan ribu. Itu bedanya.
Oke, kita coba lihat agen travel itu apakah termasuk dari skala ekonomi atau lingkup ekonomi. Teman-teman bisa di breakdown dulu. Yang pakai travel itu siapa aja sih? Travel isinya tuh penumpang, orang yang mau bepergian, atau pengiriman barang, orang yang hanya pengen mengirimkan barangnya keluar kota. Di sini kita bisa lihat dua segmen ini kan yang berbeda ya. Nah, ini termasuknya kemana nih? Skala ekonomi atau lingkup ekonomi. Ada lagi contohnya konsumen, dia itu membeli produk dalam jumlah yang besar atau grosiran. Itu termasuk ekonomi of scale. Jadi dilihat dari skalanya atau volume tadi ya. Oke. Ini per block cost structure atau struktur biaya. Intinya, yang teman-teman tuliskan di cost structure itu harus berkaitan dengan key activities. Kalian di bagian key activities tuh nulis apa aja. Nah, teman-teman perlu tuliskan di sini. Misal di sini ada marketing cost, terus ada workshop, ada misalnya R&D game ini untuk perusahaan ini ya. Aplikasi, terus juga gaji pegawai. Otomatis di key activities harus ada kegiatan-kegiatan ini. Jadi harus detail ya nulisnya. Nah, untuk case study, di sini ada dua maskapai yang beda. Ada Lion Air dan Garuda Indonesia. Di sini kita bisa melihat bahwa Garuda itu kan produk yang mahal. Terus juga kalau Lion Air ini hampir sama dengan AirAsia, berarti lebih murah. Di sini termasuknya dari yang cost driven atau value driven. Yang mana nih menurut teman-teman? Oke. Cukup sekian untuk pembahasan terakhir di blok cost structure. Silahkan jika ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.